Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar cloud computing yang berjudul Sistem Prediksi Permintaan Retail dengan Big Data dan Cloud Computing. Latar belakangnya, dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan retail perlu mencari solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang big data analitik dan cloud computing, menawarkan peluang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Big data, Big data analitik memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, termasuk data penjualan historis, data promosi, data inventaris, pelanggan, cuaca, data internal lainnya. Rumusan masalah, bagaimana cara membangun sistem yang bisa memprediksi jumlah produk yang dibeli pelanggan, layanan apa saja dari Google Cloud yang cocok membangun sistem ini dan bagaimana cara menggunakannya. Tujuannya, merancang arsitektur sistem prediksi permintaan produk retail yang komprehensif dengan pertimbangan kebutuhan bisnis, sumber data yang tersedia, layanan yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform atau GCP. Mengimplementasikan model prediksi menggunakan machine learning, mengintegrasikan dengan data penjualan, data promosi, data eksternal lainnya. Tahapan ini mencakup pemilihan dan konfigurasi layanan GCP yang relevan. Manfaatnya, membantu perusahaan retail untuk mengolah persediaan dengan lebih efisien, mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan stok, memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada namanya tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada konsep cloud computing, IaaS, PaaS, dan SaaS. Cloud computing menawarkan berbagai manfaat, termasuk pengurangan biaya, investasi infrastruktur, peningkatan fleksibilitas dan stabilitas, serta aksesibilitas yang lebih baik terhadap data dan aplikasi. IaaS atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Infrastructure as a Service, menyediakan akses ke infrastruktur komputasi dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Selanjutnya ada PaaS, Platform as a Service, itu menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, dan pengolahan aplikasi. SaaS atau Software as a Service itu menyediakan akses ke aplikasi perangkat lunak melalui internet. Selanjutnya ada teknologi Big Data, yaitu Hadoop, Spark, NoSQL. Big Data kan telah menjadi istilah kunci dalam dunia teknologi informasi, merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah. Hadoop itu adalah sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar di berbagai server. NoSQL itu adalah dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Avast Spec adalah kerangka kerja pemrosesan data yang cepat dan serbaguna yang mendukung pemrosesan data real-time dan batch. Selanjutnya ada studi kasus serupa di industri. Bagian ini membahas studi kasus yang relevan. Contohnya itu adalah Walmart. Walmart sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di dunia telah secara intensif menggunakan big data analitik dan cloud computing untuk mengoptimalkan berbagai aspek bisnisnya, termasuk prediksi permintaan, produk. Walmart mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti penjualan, point of sales, inventaris, data promosi, data cuaca, dan lainnya. Analisis kebutuhan. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. Nama perusahaannya adalah Retail Pro. Jenis bisnisnya perusahaan retail yang menjual berbagai produk melalui toko fisik dan platform e-commerce. Ukuran perusahaannya menengah, target pasarnya adalah
konsumen di wilayah tertentu, visi dan misinya adalah menjadi pemimpin dalam industri retail dengan memberikan pengalaman beberapa belanja yang terbaik kepada pelanggan. Masalah bisnis yang ingin diselesaikan adalah ketidakakurat dalam prediksi permintaan produk yang menyebabkan kelebihan stok, kayak biaya penyimpanan yang tinggi, resiko produk usang, dan potensi kerugian finansial. Nah, kekurangan stok, hilangnya penjualan, ketidakpuasan pelanggan, dan penurunan. Dampak masalahnya itu adalah profitabilitas, penurunan pangsa pasar, dan kesulitan dalam daya bersaing. Jenis data yang tersedia itu ada data penjualan historis, data promosi, data inventaris. Selanjutnya ada perancangan sistem. Yang pertama itu ada sumber data, cloud storage, BigQuery, VerifAI. Evaluasi dan keamanan, perkiraan biaya layanan cloud seperti cloud storage itu $2 per GB per bulan, BigQuery $5 per GB query, MetaEye variatif. Keamanan data di cloud storage ini adalah counter access, kita menggunakan IAM. Pengguna hanya diberikan akses minimal diperlukan menjalankan tugas mereka. Keamanan data BigQuery itu dikontrol juga menggunakan IAM. Pengguna hanya diberikan akses ke tabel dan dataset yang mereka butuhkan. Nah, keamanan filter all itu dikontrol juga menggunakan IAM. Ini hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, melatih, dan menyebarkan model. Selanjutnya ada rencana implementasi, yaitu jadwal implementasi, itu 1-2 minggu itu pengumpulan data, 2-3 minggu dalam pengembangan skrip dan penggunaan data cloud storage, 4-5 minggu itu pelatihan model machine learning menggunakan VerifAI, 6-7 minggu itu pengujian sistem secara keseluruhan. Rencana implementasi ada tim pelaksananya yaitu Kesia Nabila, yaitu jabatannya data scientist, bertanggung jawab untuk menganalisis data, pemilihan model machine learning, pelatihan model, dan evaluasi model. Nadira Putih adalah berjabat sebagai cloud engineer, bertanggung jawab untuk konfigurasi infrastruktur, cloud, BigQuery, VerifAI. Kayla Zepa berjabat sebagai data engineer, bertanggung jawab untuk pengembangan data pipeline. Tania bertanggung jawab untuk mengolah proyek, memastikan bahwa proyek dijalankan dengan sesuai jadwal. Dan jabatannya adalah project manager. Resiko dan mitigasi kualitas data, lakukan pembersihan data yang teliti, gunakan teknik validasi data, sebatas sumber data, gunakan sumber data Google Colab yang gratis, prioritas tugas kesulitan teknis yaitu cari bantuan dari dokumentasi Google Cloud, lakukan pengujian secara bertahap, perubahan kebutuhan, lakukan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, fleksibilitas terhadap perubahan. Kesimpulannya, melalui perancangan arsitektur sistem yang terstruktur, pemilihan layanan cloud yang tepat, simulasi data pipeline, dan visualisasi data yang informatif, proposalnya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan retail dalam meningkatkan akurasi prediksi permintaan, mengoptimalisasi pengolahan tersedia, mengurangi biaya operasi, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan serta profitabilitas. Dalam proses proposal ini menyoroti pentingnya pendalaman tentang konsep cloud computing, teknologi big data, proses machine learning, dan mengintegrasikan berbagai komponen tersebut untuk menciptakan solusi efektif dan efisien. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.